warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 3 mengenai permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Poin pertama, tempat pelaporan usaha. Bagi pengusaha orang pribadi melaporkan usahanya di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan lokasi usaha yang dilakukan. Bagi pengusaha badan, melaporkan di KPP yang wilayahnya mencakup kedudukan badan usaha dan lokasi usaha. Bagi pengusaha yang memiliki usaha di beberapa wilayah KPP, pelaporan dapat dilakukan di KPP sesuai domisili atau kedudukan pengusaha maupun di KPP lokasi usaha. Bagi wajib pajak orang pribadi tertentu, misalnya pedagang yang punya toko di banyak pusat perbelanjaan, wajib lapor di KPP domisili dan juga KPP lokasi. Bagi pengusaha kena pajak tertentu, DJP dapat melakukan kantor pajak khusus sebagai tempat pengukuhan PKP. Poin kedua, tata cara permohonan NPPKP. Tata cara ini diatur dalam PMK nomor 147 PMK nomor 3 tahun 2017 tentang permohonan NPWP dan pengukuhan PKP. Permohonan bisa diajukan dengan cara mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau lewat pos. Dokumen yang perlu dilampirkan. Yang pertama, untuk orang pribadi wajib memberikan fotokopi KTP atau paspor dan surat keterangan usaha dari instansi berwenang minimal lurah atau kepala desa. Yang kedua, untuk badan usaha, menyetorkan fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk badan usaha tetap. Kemudian menyetorkan fotokopi KTP atau paspor. Dan yang terakhir, menyetorkan surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa. Yang ketiga, untuk joint operation, menyetorkan fotokopi perjanjian kerjasama, fotokopi NPWP, dan fotokopi KTP atau paspor plus surat domisili salah satu pengurus. Poin ketiga, proses pengajuan NPPKP. Yang pertama, wajib pajak wajib mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP. Yang kedua, formulir dilampiri dokumen sesuai persyaratan. Yang ketiga, setelah lengkap, KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS. Yang keempat, KPP melakukan survei lapangan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima. Yang kelima, keputusan KPP diterbitkan paling lambat 5 hari setelah kerja BPS. Yang keenam, jika memenuhi syarat, pengusaha mendapat surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Yang ketujuh, jika tidak memenuhi syarat, diterbitkan surat penolakan dari PKP. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang wajib mengajukan permohonan? Pengusaha yang dalam kegiatan usahanya sudah memenuhi barang kena pajak atau jasa kena pajak dan sudah memenuhi syarat sebagai PKP. Apa tujuan dilakukannya survei lapangan dalam proses pengajuan NPPKP? Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dan keberadaan usaha wajib pajak dan untuk memverifikasi kesesuaian data yang diajukan oleh permohonan NPPKP. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.